Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Wabarakatuh. pagi, Bu Selamat pagi, admin. Bu. Pagi juga semuanya. Nah, hari ini kita bertemu kembali pada pertemuan terakhir dari elemen Undang-Undang Dasar 1945, capaiannya itu mengenai eh, capaian mengenai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 45. Jadi ini adalah pertemuan terakhir kita ya pada elemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sebelum kita memulai pada pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ananda Yurid, silahkan untuk dipimpin doa terlebih dahulu seperti biasanya. Siap. Mari teman-teman kita berdoa dulu sebelum memulai pelajaran pada hari ini. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing kita berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih untuk kehadirannya. Sebelumnya saya cek dulu ya kehadiran kalian. Apakah hari ini semuanya masuk atau ada yang izin pada kelas ini? Bu Betty? Ada yang izin, Bu. Siapa, Bu? Bu Arianti. Oh, Bu Arianti. Ya, apakah ada surat izinnya? Surat izin masuk tidak Ada masuknya? itu tadi, Bu, di meja, Bu. Oh, oke. Saya periksa dulu. Oh ya, Bu Arianti sudah izin. Baik. Alhamdulillah yang lain sudah bisa mengikuti pembelajaran kita pada hari ini, yaitu pada kelas Ibu Guru Admini, yaitu kelas Pendidikan Pancasila. Nah, sebelumnya saya ingin menyampaikan ya anak-anak bahwa pada materi hari ini sumber materinya bahan yang bisa kalian jadikan untuk referensi nantinya yang bisa kalian baca dimanapun kalian berada. Nanti saya share ya di grup kelas WA Pendidikan Pancasila supaya bisa kalian buka dimanapun kalian berada kalau misalkan kalian menggunakan HP. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran hari ini, saya ingin menyampaikan quote yang pernah disampaikan oleh Pak Soekarno, yaitu Presiden pertama kita, yaitu belajar tanpa berpikir itu tidak ada gunanya. Tapi berpikir tanpa belajar itu sangat berbahaya. Nah, quote ini pernah disampaikan oleh presiden pertama kita pada waktu itu. Nah, di sini ada yang bisa memberikan atau memaknai dari quote ini, Bu Ananda Atika? Ananda Betty? Iya, Bu. Silahkan Ananda Atika. Apa makna dari quote ini? Belajar tanpa berpikir tidak ada gunanya, tapi berpikir tanpa belajar sangat berbahaya. Jadi kalau misalnya kita dalam kegiatan pembelajaran jadi dibarengi dengan kemauan kita atau dibarengi dengan kemampuan kita untuk berpikir, itu nggak ada gunanya. Jadi belajar tanpa kita berpikir tuh ya sama aja bohong gitu, nggak ada gunanya. Jadi cuma belajar-belajar aja, tapi nggak dibarengi dengan kemampuan kita berpikir, nggak ada gunanya, sama aja bohong. Kemudian tapi berpikir tanpa belajar sangat berbahaya. Nah, kalau kita berpikir aja, tapi tanpa kita dibarengi dengan belajar, itu juga berbahaya karena kalau kita berpikir tapi nggak belajar, maksudnya tidak ada belajar, itu nggak ada yang ngarahin, itu khawatirnya jadi pemikiran kita itu kemana-mana, kemudian malah jadi salah arahnya gitu. Benar sekali, Ananda Atika. Tepat yang disampaikan oleh Ananda Atika, dan quote ini tuh ada korelasinya sama materi yang akan kita pelajari hari ini. Bahwa kalau kita mempelajari tentang materi kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kita di sini kalau misalkan ada suatu kasus pelanggaran hak,
dan kita disuruh untuk menyampaikan solusi tersebut. Dan kalau kita menyampaikan solusi tersebut tanpa adanya dasar, tanpa adanya sumber yang relevan, tanpa adanya dasar yang jelas, itu akan sangat berbahaya dalam penyelesaian kasus tersebut. Makanya quote di sini itu sangat ada hubungannya sama materi hari ini, yaitu belajar itu tanpa berpikir itu tidak ada gunanya, tapi berpikir tanpa belajar itu sangatlah amat berbahaya. Itu ya. Nah, pada pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Nah, karena capaian pembelajaran kita itu tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka yang saya harapkan tujuan pembelajaran ini tercapai itu adalah peserta didik dapat mengidentifikasi penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara ini itu apa. Penyebabnya itu apa? Kita cari itu dulu. Kalian dapat mengidentifikasi penyebabnya dulu. Kemudian kalian bisa menganalisis kasusnya melalui tayangan video yang akan Ibu berikan. Kemudian melalui berita yang akan Ibu sampaikan. Kemudian peserta didik itu dapat merumuskan solusi pemecahan masalah kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara ini. Ini sangat penting. Solusinya ini sangat berhubungan sama quote tadi ya, bahwa ketika kalian menyampaikan solusi, itu harus ada dasarnya. Solusi itu bisa kalian jadikan acuan ketika pelanggaran hak atau pengingkaran kewajiban warga negara ini kalian alami di kemudian hari. Nah, dasar ini bisa kalian jadikan patokan. Nah, setelah itu kalian bisa mempresentasikan rumusan solusi pemecahan masalah dari masing-masing kelompok yang akan kita bentuk nanti, gitu ya. Nah, setelah itu ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang kita masuk pada pembelajaran inti ya, anak-anak ya. Bahwa pada pembelajaran sebelumnya kita itu membahas tentang jaminan hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekarang Ibu tanya, yang masih ingat tentang pasal berapa sih yang mengatur tentang jaminan hak dan kewajiban warga negara yang ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Ada yang masih ingat, anak-anak? Bu Pasal Betty 30 ayat ingat, 1, Bu. pasal 27 ayat 1, 30 ayat 1, Ibu. Benar sekali. Bahwa jaminan hak kita sebagai warga negara dan kewajiban kita sebagai warga negara itu dijamin dalam pasal 27 ayat 1, 28A sampai J gitu. Di situ semuanya sudah kita bahas mengenai jaminan hak dan kewajiban warga negara kita ya sebagai warga negara pada pertemuan sebelumnya. Nah, korelasi materi sebelumnya sama materi hari ini itu kita akan menguji negara itu sudah menjamin hak kita dan secara tertulis, secara dasarnya itu ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 gitu. Pasal-pasalnya sudah dijelaskan sama Bu Betty tadi, sudah disebutkan gitu. Lalu ketika nanti itu terjadi kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, jaminan ini tuh ada posisinya di mana gitu. Dasar jaminan hak dan kewajiban warga negara kita itu ada di mana gitu ya. Kayak gitu punya Ibu, anak-anak. Nah, di sini saya akan menyampaikan ya. Penyebab adanya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara itu salah satunya adanya kelalaian. Baik yang kelalaian itu disebabkan secara sengaja maupun tidak sengaja ya. Nah, kelalaian itu menyebabkan pengingkaran terhadap kewajiban, baik yang dilakukan pemerintah atau warga negara. Kemudian penyebabnya itu ada banyak. Ada dari faktor intern maupun dari faktor ekstern. Yang pertama, sikap egois kita gitu. Sikap egois, contoh sikap egois itu yang seperti apa sih yang bisa menimbulkan pelanggaran hak maupun pengingkaran kewajiban kita sebagai warga negara, anak-anak. Ananda Yurid, sikap egois yang seperti apa? Yaitu
Eh, jadi sikap egois menghalalkan segala cara supaya hak bisa terpenuhi itu, misalnya dengan contoh merampas hak-hak orang lain. Baik, merampas hak-hak orang lain merupakan sikap egois, contoh pelanggaran hak warga negara yang sering kita alami, sering kita lihat atau sering kita ketahui. Misalnya dalam kehidupan kalian di sekolah kalian. Contoh nyatanya seperti apa, Ananda Jurid? Contohnya merampas hak orang lain itu ya dalam satu kelas ini Bu, misalnya pas berpendapat seperti ini terus ada yang menyelonong memotong pembicaraan atau pendapat itu Bu, menurut saya. Kalau Ananda Zurid pernah tidak tiba-tiba bilangnya itu posisinya Ananda Zurid ini pulpen atau pensilnya itu hilang. Terus Ananda Zurid ini mengambil atau mengambil pulpen temannya tanpa izin. Apakah itu termasuk sikap egois? Pelanggaran hak atau tidak? Salah satunya pelanggaran hak. Nah, kayak gitu ya, sikap Ya, contoh betul. nyatanya gitu. Dari hal-hal kecil yang kalian lakukan setiap hari atau kalian alami setiap hari atau kalian lihat, kalian sebagai yang melihat pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara itu. Nah, penyebab yang kedua itu adalah adanya rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, yang ketiga itu sikap tidak toleran. Nah, Ananda Atika, sikap tidak toleran yang seperti apa yang mencontohkan contoh nyatanya bahwa ini tuh pelanggaran hak, ini tuh pengingkaran kewajiban warga negara. Gitu. Seperti apa, Ananda? Contoh Bu, misalnya pada saat ada agama seseorang dengan agama lain beribadah, kita misalnya ada orang sedang beribadah di gereja, tapi di depannya ada kelompok anak muda yang malah main gitar dan berisik di depannya, padahal kan itu mengganggu ketenangan dan kenyamanan umat lain untuk beribadah gitu. Itu kurang toleransi. Benar sekali bahwa sikap tidak toleran yang seperti contoh yang disampaikan oleh Ananda Atika tadi itu adalah sikap yang tidak menghargai dan menghormati perbedaan yang kita alami, perbedaan yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, penyebab yang keempat itu adalah penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan anak-anak yang seperti kasus yang saat ini sedang viral, misalnya Ananda Betty, kasus yang sekarang sedang viral misalnya kasus Sambo. Penyalahgunaan kekuasaankah itu? Iya betul Ibu. Jadi kan di sini Pak Sambo itu kan punya kekuasaan dan punya bawahan kayak gitu ya. Tapi di mana Pak Sambo ini menyalahgunakan kekuasaan itu untuk kepentingannya sendiri. Jadi anak buahnya yang suruh dianya yang melakukan, tapi anak buahnya juga diikut sertakan. Karena anak buahnya takut mungkin jadinya melaksanakan perintah dari atasannya. Itu juga termasuk salah satu penyalahgunaan kekuasaan. Tepat sekali Ananda Betty, bahwa hal-hal yang kita ketahui atau kita alami atau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya itu banyak sekali yang melanggar hak warga negara dan pengingkaran kewajiban warga negara. Seperti contohnya tadi bahwa kasus Sambo itu ya. Kemudian penyebab yang selanjutnya itu adalah ketidaktegasan aparat penegak hukum. Nah, ini masih nyambung sama kasus tadi ya, Nana ya. Masih nyambung dengan kasusnya Sambo, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Kalian merasa tidak kasus ini penyelesaiannya itu lambat atau cepat? Lambat. Lambat sekali, Bu. Tersangka juga lambat. Nah, ketidaktegasan aparat penegak hukum dalam mengatasi kasus Sambo ini ya, masyarakat kita itu merasa ini tuh lambat dan merasa bahwa ada hal-hal yang ditutupi dan tidak secara terbuka seperti itu ya. Nah, itu salah satu contoh nyata dari penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dari poin 5, yaitu ketidaktegasan aparat penegak hukum. Nah, ini ya penyebab yang terakhir anak-anak, penyalahgunaan teknologi.
Sekarang saya mau tanya, contoh kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, contoh nyatanya yang penyebabnya itu adalah penyalahgunaan teknologi. Contohnya apa, anak-anak? Kemarin itu kasus Biorka itu, Bu. Nah, Ananda Doni, tepat sekali. Nah, bisa jelaskan kasusnya seperti apa, kasus Biorka itu? Iya, membobol data-data orang lain, terutama para pejabat-pejabat penting di negeri ini, Bu. Nah, kayak gitu ya. Itu sebagai salah satu bentuk penyalahgunaan teknologi, yaitu kejahatan cybercrime kayak gitu ya hari ini. Nah, sebenarnya penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara ini yang salah satunya itu adalah penyebabnya penyalahgunaan teknologi itu sangat masif sekali pada zaman era milenial ini ya. Terutama kalau kalian itu sering menggunakan sosial media kalian. Nah, kalian bisa melihat penyalahgunaan teknologi ini ketika banyak sekali data-data kalian itu bocor. Misalnya kemarin kasusnya Biorka itu. Data NIK kita itu sangat penting kan, sangat amat pribadi, kok bisa bocor kayak gitu. Nah, itu adalah salah satu kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang penyebabnya itu adalah penyalahgunaan teknologi gitu. Nah, anak-anak, kita masuk pada kegiatan selanjutnya ya. Kegiatan selanjutnya, Ibu minta kalian untuk membentuk kelompok. Jadi kelompoknya ada dua, kelompok A sama kelompok B. Saya menginginkan kalian membentuk kelompok itu jangan berkelompok. Jadi kelompok A itu hanya diisi anggotanya itu cewek semua, kelompok B itu cowok semua, jangan seperti itu. Nah, kelompok A terdiri dari anggota cowok dan cewek, kelompok B begitu pula juga terdiri dari anggotanya cewek dan cowok kayak gitu, laki-laki dan perempuan. Nah, penjelasannya sebelumnya saya dari kelompok A dulu ya, Ibu ingin menjelaskan LKPD dari lembar kerja kalian ketika kalian melakukan penugasan kelompok ini. Yang pertama, kelompok A itu kalian membahas tentang kasus pelanggaran hak warga negara. Nah, nanti akan saya sampaikan link video YouTube-nya mengenai kasus pelanggaran hak warga negara. Kemudian kelompok B, kalian membahas tentang kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Jadi kelompok A membahas kasus pelanggaran hak warga negara, kelompok B membahas tentang kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Yang masing-masing nanti akan Ibu share ya mengenai kalau kelompok A itu bentuknya video kasus pelanggaran hak dan pelanggaran hak warga negara. Kalau kelompok B bentuknya itu berita nanti. Ini saya izin stop share dulu ya. Saya sampaikan di sini video untuk kelompok A terlebih dahulu mengenai kasus pelanggaran hak warga negara. Sebentar ya. Baik. Apakah sudah terlihat, anak-anak? Sudah, Bu Guru. Ya, silahkan kelompok A terlebih dahulu untuk mengamati dan memahami video ini ya. Jadi, video ini itu berkaitan dengan kasus pelanggaran hak warga negara di mana efek dari pandemi yang kurang lebih 3 tahun ini kita alami itu ternyata banyak sekali anak-anak di bawah umur yang seharusnya sekolah, mereka itu putus sekolah karena efek dari pandemi itu sendiri. Yaitu ketika pandemi itu ternyata orang tuanya itu dipecat dari pekerjaannya kayak gitu ya, dari pengurangan karyawan dan lain-lain sehingga biaya untuk sekolah itu tidak ada. Dan secara mau nggak mau atau secara terpaksa anak ini tuh nggak bisa melanjutkan sekolah kayak gitu. Nah, ini anaknya usianya baru 11 tahun, berarti kan baru memasuki usia anak SD kayak gitu ya. Sekolah dan hanya diam di rumah. Bapakku buruh serabutan. Penghasilannya tidak menentu. Ibuku biasanya berdagang tahu tempe, tapi kadang berhenti, tergantung stok tahu tempe di pasar.
membuat keluargaku susah. Sebelum virus corona datang, kami pun sudah kekurangan uang. Lagi belum pernah COVID juga susah sama. Kadang ada, kadang di rumah sampai nganggur 2 hari. Dan ada yang manggil. Anak 4, rumah ngontrak. Hari-hari ya dapat pendapatannya kurang. Aku rindu sekolah di SD Negeri 030 Jakarta Utara. Meski rasanya mustahil aku sekolah lagi. Karena pembelajaran jarak jauh butuh telepon pintar untuk belajar. Aku tidak punya. Bapak dan Ibu tidak sanggup membelinya. Aku terpaksa putus sekolah. Mau orang maunya ngomong ke sekolah lagi bapak gitu. Tapi nggak ada HP kan susah. Ya lagi keadaannya begini nggak bisa beli. Kontrakannya aja belum kebayar. Nah, cukup anak-anak, ini sebagai sebagian cuplikan dari video pelanggaran hak warga negara untuk kelompok A ya. Jadi di sini dijelaskan bahwa ada penyebab, ada kenapa anak itu putus sekolah, kemudian kenapa efek dari pandemi itu juga kayak gitu punya ya anak-anak. Sekarang kita lanjut di kelompok yang B, kelompok B yang mengenai kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Di sini Ibu menyajikan suatu berita tentang kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, ini sebenarnya ini sering sekali dilakukan oleh kalian sebagai peserta didik yang sebagai berdasarkan pengamatan Ibu ya di lapangan kayak gitu punya. Sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu Guru. Nah, di sini anak-anak dijelaskan ada suatu berita di mana berita itu judulnya itu adalah pemuda dan anak sekolah marak pakai motor knalpot bising. Ayo, di sini siapa yang motornya masih menggunakan knalpot bising? Saya pernah melihat loh, Ananda Doni, ayo. Pak Zurit, Bu, Pak Zurit sama Zurit, Pak Bu. Doni Ya, trek-trekan, Pak Doni, Bu. betul. Saya nggak Bu loh, saya Motornya ke sekolah bagus itu, diantar Bu. bapak. Oh, kalau Indra ya, saya pernah lihat. Enggak Bu, Indra saya naik- diantar naik bapak. truk. Saya nggak Kalau pernah Indra pakai naik motor. Pak Indra, Naik saya motor, pernah naik truk. lihat kamu diantarkan bapak kamu pakai motor, tapi nggak pakai helm loh. Iya Ayo, Bu, ayo, nggak pakai gimana helm Bu. itu? Nah, Antar nggak pakai helm. itu termasuk Oh Ibu tahu sih? kewajiban warga negara loh ya. Oh, Di sini salah ya Bu ya. yang namanya Kan deket oh rumahnya. jangan salah gitu. Oh nggak bisa kayak gitu. Meskipun ya, kalau deket kenapa pakai motor? Jalan kaki capek Bu. Kan di sekolah nggak konsentrasi. Bisa. Alasannya bisa diterima. Bu, itu Pak Doni ikut-ikutan geng motor itu, Bu. Walah, ayo Pak Indra, ayo Indra. Nggak boleh Diajak kayak Pak gitu. Surit. Gong meter itu ada manfaatnya atau tidak? Ada katanya Bu itu Bu, biar Aman, temennya Bu. banyak. Teman banyak. Kata Mas Doni, biar Geng temennya motor banyak. itu ya. Geng motor kalau misal motornya pakai knalpot bising itu kan juga mengganggu pengguna jalan lainnya juga. Nah, di sini kalian bisa baca ya. Nanti saya share berita ini di grup WhatsApp kelas pendidikan Pancasila ya. Jadi di sini tuh ada suatu berita di mana berita ini menjelaskan bahwa banyak sekali pemuda dan anak sekolah marak pakai motor knalpot bising. Meskipun ini berita kan di-upload itu tahun 2018 ya, tapi berdasarkan pengamatan saya, pengamatan kalian sendiri lah ya, kalau berangkat sekolah, kalau di jalan itu masih banyak sekali yang menggunakan motor, tapi knalpotnya itu knalpot yang enggak SNI alias knalpot bising kayak gitu ya. Nah, kalian coba masing-masing kelompok sudah tahu ya tugasnya menganalisis. Nah, ini Ibu sampaikan mengenai LKPD-nya ya.
mengenai tata cara dalam menganalisis kasus-kasus yang sebelumnya. Nah, di sini ada lembar hasil diskusi kelompok yang harus kalian kerjakan. Ini untuk kelompok A. Yang kelompok A di sini ada identitasnya, nama kelompoknya, terus kemudian jangan lupa nama anggota kelompoknya, unit materinya apa hari ini, kemudian pertanyaannya di sini. Hampir sama pertanyaannya sama kelompok B yang tadi membahas kasus pengingkaran kewajiban warga negara, yaitu mengapa sih faktor ekonomi itu dianggap sebagai penyebab utama meningkatnya angka putus sekolah? Kemudian apabila dikaitkan dengan Pancasila, kasus tersebut itu merupakan ketidaksesuaian dari sila keberapa? Kemudian berikan alasannya. Nah, yang ketiga, adakah faktor lain selain faktor ekonomi yang menjadi penyebab meningkatnya angka putus sekolah? Apabila ada, apa saja faktor itu? Yang keempat, pada saat ini pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan. Nah, kebijakan untuk mengatasi kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban itu oleh pemerintah itu apakah sudah sesuai menurut kelompok kalian? Kemudian kemukakan alasannya, misal sesuai, misal tidak sesuai juga apa. Nah, untuk poin yang soal pertanyaan yang keempat, ini poinnya sama, poin penilaiannya sama dengan soal pertanyaan yang kelima dan keenam, karena bobotnya lebih tinggi ya. Jadi soalnya lebih sulit, yaitu yang kelima itu selain pemerintah, siapa lagi yang bertanggung jawab untuk mengatasi masalah ini? Kemudian perannya itu apa gitu. Kalau soal nomor 6, nah ini baru solusi apa? Nah, tadi kan ada solusi dari pemerintah. Sekarang solusi menurut kalian, solusinya itu apa sih untuk mengatasi kasus ini, kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara ini? Nah, menurut kalian itu apa? Nah, jadi untuk pertanyaan nomor 1, 2, dan 3 itu bobotnya lebih rendah daripada pertanyaan soal nomor 4, 5, dan 6. Karena memang kesulitan untuk menjawabnya itu levelnya itu berbeda gitu ya. Nah, kemudian ini yang kedua itu laporan hasil diskusi kalian yang kelompok B. Kelompok B di sini kalian juga menganalisis tentang tadi, berita tadi, pemuda dan anak sekolah marak pakai motor knalpot bising kayak gitu. Nah, yang pertama pertanyaannya itu hampir sama dengan yang lembar kerja yang pertama kelompok A ya. Nah, di sini silahkan kalian kelompoknya sudah terbentuk ya. Jangan sampai ada yang mengelompok, kelompok A cewek semua, kelompok B cowok semua, jangan seperti itu. Jadi sebagian kelompok A ada yang cowok, sebagian kelompok B juga ada yang cowok cewek kayak gitu ya. Silahkan dikerjakan, Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan tugas kelompok ini, diskusi kelompok ini. Jadi kalian harus memperhatikan keaktifan ya, keaktifan masing-masing kelompok, keaktifan dalam mengemukakan pendapat, keaktifan dalam berdiskusi di sini. Kalian bisa menggunakan atau mencari referensi dari berbagai sumber, misalnya dari internet untuk mencari atau sebagai tambahan dalam menjawab persoalan-persoalan ini, kayak gitu ya. Silahkan. Kalau misal ada yang kurang jelas dari video tadi atau dari berita tadi bisa ditanyakan sekarang. Apakah ada yang kurang jelas, anak-anak? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas, Bu. Baik. Kalian bisa mengkorelasikan ya tadi materi yang secara garis besar Ibu sampaikan mengenai penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Di situ Ibu sudah secara jelas menyampaikan bahwa penyebabnya itu ada beberapa hal, ada 6 poin tersebut. Nah, di sini kalau misalkan ada soal, ada pertanyaan, penyebabnya itu apa, kayak gitu, itu bisa kalian sampaikan atau korelasikan dengan materi yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya. Atau misalnya pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang jaminan hak warga negara dan kewajiban warga negara, di situ bisa kalian korelasikan bahwa ternyata kasus ini tuh melanggar pasal ini loh Bu, melanggar pasal ini ayat ini dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 kayak gitu ya. Jadi pembelajaran ini itu sebenarnya kalian itu menerapkan. Jadi solusi yang kalian
sampaikan itu sebenarnya itu adalah penerapan atau korelasi dari teori yang sudah Ibu sampaikan, bahan ajar yang sudah Ibu sampaikan di grup kelas, bisa kalian korelasikan dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut yang ada di LKPD kalian, kelompok kalian masing-masing. Jangan pasif ya, jangan hanya kalian itu dalam kelompok kalian tuh hanya kelompok saya banyak yang jago-jago, jadi saya hanya nanti ajalah saya yang presentasi, kalian yang kerjakan aja gitu. Itu nggak bisa kayak gitu nanti. Nanti malah merugikan kelompok kalian sendiri. Nanti yang kalian presentasikan itu kalau misalkan nggak sesuai sama hasil diskusi kelompok kalian kan juga merugikan kelompok kalian sendiri. Dan penilaian di sini itu tidak hanya penilaian laporan hasil diskusi dan kalian ketika presentasi, tapi juga keaktifan kalian dalam diskusi kelompok, keaktifan kalian dalam mengemukakan pendapat dan lain-lain gitu ya. Iya, Bu. Di awal-awal pertemuan sebelumnya kan sudah pernah saya sampaikan ya, bahwa penilaian itu tidak hanya penilaian pengetahuan saja, tapi juga ada penilaian sikap kalian dalam misalnya ketika kita menerapkan pembelajaran diskusi kelompok, kemudian penilaian keterampilan kalian dalam mempresentasikan hasil diskusi kelompok ini juga itu kan juga dinilai, tidak hanya hasil kerja LKPD kalian, misalnya secara tertulis, secara pengetahuan kalian itu tidak. Nah, jadi saya mengharapkan keaktifan kalian dalam diskusi kelompok ini. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Misal ada kesulitan dalam mengerjakan penugasan ini, kelompok A, kelompok B? Masih belum Bu, ini Diberi sedang waktu berapa mengerjakan. menit, Bu? Baik. Ntar Bu, lagi fokus ngerjakan dulu Bu. Oke, Lagi mikir dimaksimalkan ya jeruk. waktunya. Ya Indra, semangat ya. Banget Bu, tapi pusing. Pusing Susah kenapa? soalnya. Pak Doni nggak mau mengerjakan juga itu pula. Mainan HP Loh, terus. Doni. Jangan seperti itu. Mungkin Doni Lagi main HP mengerjakan. itu mencari Iya, referensi. mencari referensi ya Oh, dari jangan sumber-sumber suudzon, di Indra. internet. Itu sukanya suudzon itu, Bu. Oh, tidak boleh seperti itu. Bu, saya kesulitan nomor 3 dan 4, Bu. Kesulitan dalam nomor 3 dan 4. Misalnya soalnya apa? Kaitannya Pancasila. Apabila dikaitkan dengan Pancasila ya, kasus tersebut merupakan ketidaksesuaian dari sila keberapa. Misalkan ini kalau Ananda Rizky kelompok A atau kelompok B? Kelompok B, Bu. Nah, kelompok B itu kan membahas tentang kasus ini ya, pemuda dan anak sekolah marak pakai motor knalpot bising tadi, sudah dibaca beritanya, kemudian kalau kalian kaitkan berita itu, kasus pengingkaran kewajiban warga negara itu dengan sila-sila dalam Pancasila, itu tuh termasuk pelanggaran sila keberapa, kayak gitu. Misal boleh 1, boleh 2, boleh 3, nggak harus 1, tuh, boleh lebih dari 1. Ibu. Ya. Kalau soal nomor 4 ya, Ananda Rizky, apa saja solusi? Dari pemerintah, kan pemerintah sudah pernah memberikan solusi ya, misalnya solusinya itu mengadakan sosialisasi di sekolah-sekolah mengenai bahayanya memakai motor dengan knalpot bising. Sosialisasi itu sudah pernah dilakukan oleh pemerintah di sekolah, melalui sekolah gitu. Nah, menurut kelompok kalian tuh apakah itu solusi yang efektif? Apakah sudah benar? Kalau misalkan sudah efektif, berikan penjelasannya seperti itu. Kalau tidak, berikan penjelasannya juga. Nah, tingkat keberhasilannya itu seperti apa kalau kalian masih melihat banyak sekali pengguna jalan yang menggunakan motor dengan knalpot bising? Keberhasilannya, tingkat keberhasilannya bagaimana? Sampai tingkat apa? Kayak gitu ya. Itu maksud dari soal pertanyaan nomor 4. Ananda Rizky. Baik, ada yang sudah siap untuk memamparkan atau mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya? Silahkan, masing-masing perwakilan boleh
Temannya yang lain boleh nanti kalau misalkan ada tambahan boleh ditambahkan. Silahkan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Perwakilan ya. Ya, Bu. Ya, Ibu. Silahkan. Arianti. Saya Iya, boleh, Bu. Oh iya, apa Boleh, itu, Bu? boleh sekali. Ayo bergantian. Siapa dulu? Ini saya tadi kelompoknya bareng sama Rizky, Bu. Rizky yang cantik. Oke, oke. Ananda Rizky cantik sama Nanda Betty Imut, Iya. silahkan. Nanti bisa ditambahkan oleh Silahkan teman kelompok saya yang lain ya, Bu. Boleh, silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Ibu Admini. Di sini saya mewakili presentasi dari kelompok B, yaitu terkait dengan kasus pemuda yang menggunakan knalpot bising seperti itu. Yang pertama, dari pertanyaan pertama yaitu apa yang menyebabkan rendahnya kesadaran pemuda dan anak sekolah tetap mengendarai motor knalpot bising. Jadi menurut kelompok kami itu kurangnya edukasi dari orang tua maupun dari pihak sekolah seperti itu, Ibu. Dan pihak yang terkait serta kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang betapa pentingnya menggunakan barang original atau sesuai dengan produksi dari kendaraan bermotor itu tersendiri. Kemudian yang kedua, jelaskan akibat dari pemuda atau anak sekolah tidak mengendarai motor knalpot bising. Akibatnya yaitu otomatis sesuai dengan undang-undang yang ada di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Di situ dijelaskan apabila kita tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, maka kita akan terkena razia oleh pihak yang berwenang, yaitu di sini adalah polisi. Yang ketiga, terkait dengan Pancasila, yang dikaitkan dengan Pancasila ya. Menurut kelompok kami, tadi berdiskusi bersama, nilai Pancasila di dalam kasus tersebut yaitu sila kedua dan sila kelima, Ibu. Jadi di mana sila kedua itu pemuda dan anak harus paham betul arti toleransi ketika mereka menggunakan motor knalpot bising ternyata bisa mengganggu pengendara lain dan menimbulkan masalah kesehatan pernapasan mengenai asap knalpot yang ditimbulkan, kemudian bisa juga karena suaranya menjadi bising sehingga menyebabkan orang lain atau pengendara lain itu tidak nyaman. Yang kedua, pertanyaan berikutnya yaitu tentang apa saja solusi. Solusinya yaitu ya bisa dilakukan oleh pemerintah dari segi aparatur negara, yaitu polisi itu sendiri tadi bisa dilakukan dengan cara melakukan razia knalpot bising. Jadi menimbulkan efek jera terhadap pelanggar yang menggunakan knalpot bising seperti itu. Jadi ada efek jerahnya, nanti diberi hukuman, kemudian nanti mungkin diperbaiki lagi yang awalnya knalpotnya bising setelah dirazia dan diedukasi atau disosialisasikan berubah menjadi knalpot yang sesuai dengan aturan yang ada di dalam Undang-Undang Lalu Lintas seperti itu. Kemudian solusi yang ditawarkan dari kelompok kami adalah bisa dari pihak sekolah dan juga bisa dari pihak keluarga. Dari pihak keluarga itu harus punya aturan yang tegas untuk melarang anaknya maupun anggota keluarganya menggunakan knalpot yang bising itu dari pihak keluarga. Jadi orang tua berperan penting dalam sikap anak di dalam mengendarai kendaraan seperti itu. Kemudian dari pihak sekolah bisa memberikan razia, jadi tidak hanya polisi saja, sekolah juga bisa melakukan razia di sekolah dan sosialisasi pentingnya mematuhi aturan dalam berkendara seperti itu, Ibu. Itu dari kelompok kami, kelompok B. Baik. Bagus sekali pemaparan dari kelompok B, perwakilan dari Ananda Betty sudah dijelaskan. Nah, di sini silahkan kalau misalkan ada yang mau tanya dari kelompok A, mau memberikan pertanyaan, maupun sanggahan, maupun saran. Silahkan kelompok A. Ya, silahkan, monggo. Teman-teman yang lainnya.
Ananda Doni tadi sudah mengacungkan jarinya. Silahkan. Apa yang mau ditanyakan ke kelompok B? Ini kan sebenarnya Ananda Doni itu kan pelakunya ya. Dari sisi pelakunya tadi kan sudah Ananda Doni, Ya Bu, Surit Doni. sama Indra kan sudah menyatakan atau mengaku bahwa mereka menggunakan motor dengan knalpot yang bising, Mak. Bahkan ada Pak Ananda Indra yang mengikuti geng motor kayak gitu. Ayo silahkan tanya dari sisi perspektif pelaku kayak gitu. Iya. Karena itu Bu, ikut-ikutan diajak Indra Bu untuk ikut geng motor lah. Dalam geng motor itu ada aturannya Bu. Aturannya itu ya harus biar motornya terlihat keren, katanya seperti itu Bu. Dari senior-senior itu. Lah itu saya ngajak Indra Bu. Biar nggak cupu kata Pak Doni, kata biar teman-teman Bu. keren, Biar nggak cupu kayak knalpotnya. gitu. Masa Iya. spionnya amin-amin 2 kayak gitu Bu. Kan nggak anak muda banget. Iya Bu, gimana Bu? Nah, dari Kami ikut kata keren itu aturan. anak-anak, dari kata keren, motor yang apa ya? Apakah itu juga melanggar hak orang lain di jalan? Ketika kalian menggunakan knalpot bising itu, misalkan ya nanti ada suatu kecelakaan yang disebabkan oleh salah satu pengendara motor itu menggunakan knalpot bising, di mana dari lawan arah itu ada mobil yang membunyikan klaksonnya tapi tidak didengar dengan jelas oleh pengguna motor lainnya sehingga menyebabkan kecelakaan yang diakibatkan oleh penggunaan knalpot bising ini. Kayak gitu ya. Itu harus diperhatikan loh ya. Diperhatikan dari sisi hak orang lain yang dipunyai oleh warga negara lain pengguna jalan itu sendiri ya gitu. Nah, dari kelompok B silahkan berikan sanggahan mengenai pernyataan. Ini bukan pertanyaan ya, Iya, pernyataan betul. dari kelompok A. Ya, saya akan mencoba menjawab masuk A. Pernyataan tadi dari teman saya Doni terkait dengan kenapa memakai knalpot bising itu karena keren, karena aturan ya gitu. Jadi sebenarnya itu ada pada dirinya sendiri. Kalau misalnya diri sendiri itu tahu bahwa ternyata menggunakan knalpot bising itu tidak baik, harusnya Doni itu menyampaikan ke gengnya bahwa oh ternyata ada akibat-akibat apabila kita menggunakan knalpot itu. Jadi dengan kita mengetahui dampaknya, kita bisa mengambil solusi untuk tidak menaati aturan yang memiliki dampak negatif kepada orang lain seperti itu. Nah, di sini kalau misal jawabannya Ananda Betty seperti itu dari sisi Ananda Doni di sini ya. Ananda Doni itu kan baru ikut-ikutan Ananda Indra ya, baru ikut-ikutan lah diajak gitu. Ya, Nah, diajak di sini Indra. tugasmu sekarang apa tugasnya coba? Menyadarkan teman itu Pak Indra yang sudah mengajak biar ikut tertib taat lalu lintas dengan menggunakan knalpot yang standar sesuai dengan pabrikan seperti itu Bu. Ya, di Setuju. sini ya Ananda Indra diperhatikan bahwa filosofi adanya aturan itu untuk kebaikan kalian sendiri. Aturan itu untuk kalian sendiri, diciptakan untuk kebaikan kalian sendiri, diciptakan untuk kebaikan kebutuhan kalian sendiri kayak gitu. Nah, misalkan kalau misalkan dalam hal ini itu karena keren kita anak muda supaya bisa mengikuti perkembangan zaman yang seperti apa dan manfaatnya seperti apa dan akibatnya seperti apa kalau misalkan kalian melakukan itu kayak gitu ya. Ini diskusi dari kelompok B cukupkah atau mau ada yang memberikan saran? Cukup. Yang lainnya? Kalau misalkan sudah, boleh ditutup, Betty. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang betul, bisa nanti diperbaiki atau dibantu jawabannya oleh Ibu Guru kita Bu Admini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. kelompok B atas pemaparan hasil analisis diskusi kelompoknya. Kemudian kita ke kelompok A ya, silahkan perwakilan dari kelompok A. Nah, ini berikut pertanyaan-pertanyaan yang bisa kalian jadikan patokan dalam menganalisis kasus pelanggaran hak warga negara. Silahkan, kasusnya tadi sudah dilihat videonya ya, diamati mengenai akibat pandemi ternyata ribuan anak
di Indonesia itu putus sekolah. Bahkan tadi di videonya itu diperlihatkan anak yang masih SD kayak gitu. Silahkan kelompok A secara singkat untuk memaparkan hasil analisis diskusi kelompoknya. Silahkan kelompok A, dari siapa yang mau mewakili? Izin itu Bu, mewakili kelompok A Bu. Oke, baik. Doni. Ya, pertanyaan berdasarkan hasil diskusi dari kelompok kami, kelompok A, terkait pertanyaan nomor 1, mengapa faktor ekonomi dianggap sebagai penyebab utama meningkatnya angka putus sekolah? Jawaban dari kelompok kami yaitu karena biaya untuk sekolah di sekolah negeri juga membutuhkan biaya lain selain yang digratiskan oleh pemerintah, misalnya biaya untuk membeli buku, peralatan sekolah seperti pensil, ballpoint, pewarna, penghapus, penggaris, belum biaya misalnya iuran perpisahan atau kegiatan sekolah lainnya. Kemudian anak juga membutuhkan uang saku di setiap harinya dan biaya membeli jajan. Terus pertanyaan kedua, apabila dikaitkan dengan Pancasila, harus tersebut merupakan ketidaksesuaian dari sila berapa? Berikan alasannya. Sila yang kelima Pancasila, semua warga negara tanpa kecuali berhak untuk mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan di bangku sekolah minimal sampai jenjang menengah atas. Terus yang ketiga, adakah faktor lain selain faktor ekonomi yang menjadi penyebab meningkatnya angka putus sekolah? Dari kelompok kami yaitu dukungan dari keluarga, terutama orang tua dan lingkungan rumah maupun pertemanan. Terus pertanyaan nomor 4, saat ini pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi permasalahan ini, diantaranya dengan memberikan bantuan operasional sekolah, beasiswa, sekolah gratis, dan sebagainya. Menurut Anda, apakah upaya pemerintah tersebut sudah berhasil? Kemukakan indikator keberhasilannya. Menurut hasil diskusi kelompok kami yaitu belum, karena sampai saat ini yang terjadi di lapangan masih banyak bantuan tersebut tidak tepat sasaran, masih banyak anak yang tidak bisa melanjutkan sekolah karena masalah biaya yang seharusnya dia dapatkan karena dia berhak mendapatkan bantuan. Terus selanjutnya pertanyaan, selain pemerintah, siapa lagi yang bertanggung jawab untuk mengatasi masalah ini? Apa saja peran yang bisa ditampilkannya? Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami yaitu semua warga negara itu wajib untuk bertanggung jawab mengatasi masalah ini. Jadi bukan hanya kita serahkan kepada pemerintah saja. Seperti itu. Kemudian pertanyaan nomor 6, apa solusi yang Anda ajukan untuk mengatasi masalah ini? Bagaimana strategi supaya solusi itu berhasil? Menurut diskusi kelompok kami yaitu jawaban menyesuaikan dengan menurut jawaban dari hasil diskusi kelompok kami yaitu solusi yang diajukan untuk mengatasi. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia itu harus bisa cerdas ya dalam perubahan sewaktu-waktu. Jadi kehidupan itu adalah suatu yang dinamis. Jadi apabila ada suatu musibah, pandemi, terus dengan ketidakpastian ya dalam kehidupan di masyarakat. Jadi kita harus bisa pintar-pintar ya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, baik di masyarakat, di sekolahan kita sebagai siswa, dan juga bangsa dan negara. Mungkin teman-teman dari kelompok A ya mau menambahin untuk soal yang ke-6. Pak Surit, Mas Surit, tadi hasil diskusinya Mas Surit. Saya tadi kelompok B, kan saya tahu sendiri di kelompoknya Bu Betty.
Ayo dari sesama kelompoknya Pak Doni, kelompoknya Doni, kelompok A, Indra, ayo ditambahkan Indra solusinya. ditambahkan. Indra, Maaf, Bu, ngantuk, Bu. Allahu Akbar. Tadi Silahkan malam, Indra, berdasarkan habis hasil kumpul sama Pak Doni. diskusinya. Ya, nanti bunyi saya tambahkan, Bu. Tadi sampai mana ya? Ngantuk tadi lah. Dari pertanyaan ke-6, Pak, solusi yang bisa ditawarkan dari kelompok kalian mengenai kasus pelanggaran hak warga negara, yaitu akibat pandemi ternyata ribuan anak itu putus sekolah. Solusinya menurut kelompok kalian itu berdasarkan diskusi kelompoknya bagaimana, Bapak Indra? Anak Indra? Kelompok A ya, Bu, saya kan, Bu, ya. Saya ketiduran tadi, Bu. Gara-gara Doni sih semalam ngajak nongkrong. Nongkrong geng motor lagi? Iya. Mas Doni katanya bete di rumah. Silahkan berdasarkan hasil diskusinya disampaikan, Nah Indra. Yang nomor 6, solusinya bagaimana? Kalau tadi dari Doni menyatakan bahwa harusnya intinya pemerintah itu cekatan ketika ada permasalahan misalnya pandemi yang secara tiba-tiba kan datang ya. Nah, mengakibatkan beberapa terjadi akibatnya itu ternyata ya ribuan anak putus sekolah karena orang tuanya tidak bisa membiayai gitu. Karena orang tuanya ternyata dipecat dari pekerjaannya. Itu. Silahkan solusinya bagaimana? Ya, sesuai dari diskusi kelompok kami, Bu. Pemerintah harus turun tangan, harus memberi bantuan seperti itu, khususnya BLT, terus bantuan PIP kayak gitu, Bu, biar yang enggak sekolah jadi sekolah, karena orang tuanya kan kasihan, Bu. Masa dipecat terus anaknya terus nggak sekolah. Nanti masa depannya gimana, Bu? Makanya pemerintah harus turun tangan. Kasihan. Kalau berdasarkan pengamatan kamu, di sekeliling kamu, di tetangga kamu, adakah anak yang putus sekolah, Nah Indra? Ada, Bu, tetangga saya, Bu. Orang tuanya merantau di Jakarta, terus di PHK, terus pulang nggak punya pekerjaan, terus anaknya suruh nggak sekolah karena orang tuanya nggak punya duit, gitu katanya, Bu. Nah itu termasuk pelanggaran hak warga negara dia sebagai seorang warga negara nggak? Kalau pelanggaran, Bu. Pelanggaran, Bu. Betul. Undang-undang dasar. Undang-Undang Iya. Dasar 1945 itu pasal berapa yang dilanggar, Nah Indra? Pasal berapa ya, Bu, ya? Lupa, Bu. Pasal 27 apa, Ibu? Pasal 27. Anggota temennya yang lainnya ada yang bisa membantu? Nah, di situ jelas ya, dijelaskan bahwa itu adalah kasus pelanggaran hak warga negara yang sering kita temui, sering kalian temui di kehidupan sehari-hari. Tadi contohnya Anak Indra ternyata punya tetangga yang putus sekolah diakibatkan karena orang tuanya tidak bisa membiayai, orang tuanya dipecat karena akibat pandemi yang terjadi beberapa tahun terakhir ini ya, Nak ya. Nah, demikian ya. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok B kepada kelompok A? Silahkan. Kalau tidak ada, silahkan Nak Doni untuk ditutup presentasinya. Ya, terima kasih buat Mini dan juga teman-teman semua. Sama-sama. Tadi sudah kami sampaikan ya hasil dari diskusi kelompok A, kelompok 1. Mungkin nanti bisa untuk ditambahi kalau tadi masih ada yang kurang jawaban dari kami. Kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali ya presentasi hari ini, diskusi kelompok antar kelompok A sama kelompok B sudah memaparkan hasil diskusi kelompoknya, sudah memaparkan analisis solusi dari masing-masing kasus pelanggaran hak warga negara dan kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, kita sekarang untuk mengaitkan masalah itu ya, kasus tadi yang sudah kalian presentasikan, kita masuk pada sesi berikutnya, yaitu kalau kita korelasikan ya anak-anak ya, korelasikan tadi permasalahan yang sudah kalian analisis, yang sudah kalian presentasikan hasilnya diskusi kelompok kalian gitu. Nah, kasus pelanggaran hak warga negara itu sebenarnya banyak sekali ya faktornya, macamnya, jenisnya gitu. Nah, di sini saya jelaskan, sebutkan 3, yaitu pelanggaran kebebasan berpendapat.
pelanggaran kebebasan berpendapat, kemudian menggunakan budaya kekerasan atau main hakim sendiri di masyarakat, dan pelanggaran hak asasi manusia berupa pemerkosaan, penculikan, pembunuhan, dan tadi kasus di mana anak itu tidak bisa melanjutkan sekolah karena persoalan ekonomi. Penyebab utamanya ekonomi, kayak gitu ya. Kemudian kalau yang kedua, kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Kalau kalian korelasikan sama tadi yang sudah kalian analisis, yang sudah kalian cari jawabannya, kasus yang memakai knalpot motor dengan memakai motor dengan knalpot bising itu termasuk kasus pengingkaran kewajiban warga negara yang termasuk melanggar peraturan perundang-undangan atau merusak lingkungan hidup, anak-anak. Yang mana yuk? Merusak lingkungan hidup, Bu. Baik, alasannya apa, Arianti? Ganggu itu, Bu, pendengaran kayak suara, Bu. Lalu ada polusinya juga, Bu. Nah, itu poinnya. Polusi udara yang diakibatkan munculnya knalpot bising itu ya, biasanya itu kan ada uapnya atau polusi udaranya kayak gitu. Kalau tercium sama indera penciuman kita kan nggak baik ya buat pernafasan kita. Nah, adakah yang mempunyai pendapat lain? Kasus pengingkaran kewajiban warga negara tadi itu termasuk poin A atau poin B pelanggarannya? Ayo, Anda dari dua-duanya. Baik, silahkan berikan penjelasannya. Kalau yang pertama itu memang ya sudah melanggar dari ketentuan, karena knalpot yang tidak seharusnya dipakai itu malah dipakai sehingga bisa membuat orang lain terganggu. Terus yang kedua merusak lingkungan, mungkin lebih tepatnya itu mengganggu ketertiban ya, atau mengganggu tidak ramah lingkungan seperti itu. Itu ya, Nak Doni ya, bisa dipahami kelompok A yang mayoritas cowok ini ya, yang katanya masih menggunakan knalpot bising tidak berstandar SNI dari pabrikan ya, bisa dipahami ya. Bisa kalian jadikan refleksi ya buat diri kalian sendiri pembelajaran hari ini. Nah, sekarang kita sudah masuk pada akhir pembelajaran anak-anak, yaitu saya ingin menyampaikan atau bertanya kepada kalian, refleksi atau dari proses pembelajaran hari ini, apa sih yang kalian pahami? Apa sih yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Silakan. Izin ke belakang, Bu, benar, Bu. Oh iya, monggo. Silakan Ariana. Oh, Bu. Iya, silakan Atika. Coba ya, Bu, berdasarkan kegiatan pembelajaran hari ini, yang saya pahami adalah berbicara tentang hak asasi manusia, itu hak asasi manusia memang semua orang punya hak asasi manusia, tapi hak asasi manusia itu ada batasnya. Nah, yang batasnya itu adalah hak orang lain. Kayak contohnya tadi knalpot. Pada saat orang mungkin dia memiliki hak untuk memodifikasi kendaraannya gitu ya, Bu ya. Tapi ada hak orang lain juga yang harus dia pertimbangkan gitu, jangan sampai hak dia itu melanggar atau merenggut hak orang lain. Jadi tadi hak kita itu ada batasnya itu adalah hak orang lain gitu, Bu. Bagus sekali apa yang disampaikan sama Atika. Benar bahwa untuk kita mendapatkan hak kita tuh nggak boleh, itu ada batasannya dan itu tidak boleh melanggar hak orang lain, dan kewajiban juga seperti itu. Ketika kita menuntut hak kita, maka kita harus melakukan kewajiban kita terlebih dahulu supaya tidak terjadi kasus pelanggaran hak warga negara maupun pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, itu refleksi yang kalian dapatkan ya. Jadinya saya mengharapkan apa yang kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini tuh bisa dijadikan sebagai refleksi buat diri kalian masing-masing sebagai pelajar ya. Kesimpulan pada hari ini, ada yang mau memberikan kesimpulannya? Anak-anak, pembelajaran pada hari ini kesimpulannya apa? Silahkan, Arianti. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini, silahkan disampaikan. Kesimpulan pembelajaran hari ini antara hak dan kewajiban itu harus
seimbang, lalu di mana kita sebagai pribadi itu harus sadar diri, Bu, tidak hanya mementingkan diri sendiri, jadi tidak boleh egois, harus menanamkan toleransi seperti itu. Jadi harus juga apa ya namanya ya, menghargai orang lain atau peduli sama orang lain. Contohnya tadi terkait mungkin ada tetangga kita yang kesulitan, kita bisa membantu. Demikian Bu yang saya bisa simpulkan. Terima kasih Bu Admini. Sama-sama Arianti. Jadi kalau misalkan berdasarkan kesimpulan yang disampaikan sama saudara Arianti bahwa hak dan kewajiban itu harus kita barengi secara seimbang supaya tidak terjadi kasus pelanggaran dari keduanya. Dan ketika terjadi kasus pelanggaran itu, kita harusnya memberikan solusi yang tidak merugikan salah satu pihak gitu. Harus relevan dan seimbang seperti itu ya. Nah, tidak terasa ya anak-anak, kita sudah mencapai pada pembelajaran terakhir karena kita sudah kita ada di jam terakhir ya mapel pendidikan Pancasila ini, maka saya tutup untuk hari ini pembelajaran hari ini. Alhamdulillah pembelajarannya berlangsung dengan lancar dan penuh dengan banyak manfaat yang bisa kita ambil pada pembelajaran hari ini. Nah, untuk pembelajaran minggu depan kita akan membahas tentang penanganannya ya, penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara ya anak-anak ya. Jadi kalian bisa mencari referensi dari pembelajaran ini, materi ini ya, untuk kita supaya kalian bisa siap pada pembelajaran berikutnya. Nah, cukup sekian bisa ditutup pembelajaran hari ini. Kita akhiri dengan doa. Ananda Zurid, silahkan dipimpin doa. Iya Ibu, sebelum kita istirahat nanti sebelum belajar, mari kita doa dulu pada yang ini bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama.